Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Risuli Lubis yang kembali membuat tipu-tipu ya, membuat judul tipu-tipu. Ya, dia tulis judulnya No Tipu-Tipu. Tapi isinya entah tipu-tipu atau tidak, kita coba lihat dulu isi dalam konten-konten tersebut ya, yaitu salah satunya adalah judulnya dia buat viral ya, satu kampung terima Yesus. Ya, teman-teman bisa lihat dia buat judul bombastis juga ya. Viral. Satu kampung ini dari Islam masuk Kristen, rencana kami akan mengunjunginya. Jadi dia katakan dia akan pergi mengunjungi kampung tersebut. Ada satu kampung yang memutuskan menjadi oten semua ya, satu kampung. Padahal kalau kita bilang lebih sering itu satu kampung jadi mualaf. Kalau teman-teman tulis satu kampung mualaf ya, banyak sekali kampung-kampung yang memutuskan untuk jadi mualaf. Tapi kita coba dengar dulu lah apa yang ingin disampaikan oleh Risuli Lubis ini ya. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus ya. Tadi saya nonton video ya. Barusan saja saya nonton video, itu sangat memberkati saya. Dan saya juga rindu supaya video ini memberkati saudara. Makanya video ini kami upload dan mau tayangkan buat saudara. Dalam video tersebut ada satu kampung di daerah Salatiga. Salatiga itu di daerah Jawa Tengah ya, kalau saya nggak salah. Itu saudara, satu kampung ya, itu dulunya Islam, tetapi sekarang 99, ya persen itu sudah menjadi Kristen atau ikut Yesus. Kenapa saya katakan 99, karena dari sekian kakak, hampir 60 kakak, itu cuma 2 kakak saja yang sekarang masih belum ikut Yesus atau belum menjadi agama Kristen. Ini menurut saya dahsyat luar biasa. Dan saya lagi berdoa ini supaya saya bisa ke kampung itu ya. Karena kampungnya dijelaskan, di mana secara detail dijelaskan. Doakan supaya kami bisa ke sana setelah Lebaran ini. Saudara nggak sabar lagi melihat videonya, mari kita saksikan ini. Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Hari ini aku bersyukur sekali, puji Tuhan. Aku dibawa sampai aku ada di sebuah desa namanya Desa Puyang. Desa ini di atas ketinggian dan di bawah lereng gunung Merbabu. Wah, keren banget desanya di ketinggian dan masyarakat di sini rata-rata petani tembakau. Dan saya tidak tahu kalau ternyata desa ini dulunya adalah penduduk yang beragama Muslim, 100% Muslim. Tetapi dengan berjalannya waktu, boleh dikatakan hampir 100% penduduk di sini beragama Kristen. Saya mendapat informasi dari salah satu orang yang saya layani dari Korea Selatan. Dia seorang Muslim dan dia mencari desa yang mana desanya mayoritas Kristen. Dia sudah pasang ancang-ancang kalau nanti dia pulang ke Indonesia dan dia menyatakan imannya bahwa dia sudah jadi anak Yesus. Wow, tentu keluarganya akan marah ya, karena dia berpindah agama dan pasti mengusir dia. Keluarga dan lingkungan akan mengusir dia. Sehingga dia tuh mencari informasi dan dia yang memberikan informasi sama saya bahwa ada satu desa di dekat Salatiga, di dekat hutan pinus, Desa Puyang, itu dulunya mayoritas semuanya Muslim, tetapi sekarang boleh dikata 90% Kristen. Tapi ternyata setelah saya sampai di sini, ternyata bukan 90%, hampir 100%. Karena dari berapa kakak Pak? 55 kakak, cuma 2 kakak aja yang masih Muslim, full Muslim. Jadi bagaimana perkembangan Kristen di desa sini, saya kebetulan datang dan saya bertemu langsung
begitu saya mencari dan saya berhenti di sebuah rumah, ternyata rumah yang saya datang adalah rumahnya Pak RT. Jadi saya sudah berhadapan dengan Pak RT dan pamannya. Jadi beliau bisa bercerita bagaimana proses masyarakat di sini yang dulunya mayoritas Muslim bisa beralih menjadi full Kristen seperti sekarang. Karena ini terjadi butuh waktu ya, pastinya ada butuh proses, butuh waktu dan bertahun-tahun baru mereka full percaya pada Tuhan Yesus. Dan luar biasanya karena perkembangan itu begitu cepat ya, Tuhan memilih desa ini, Tuhan mau menyelamatkan masyarakat dari desa Puyang. Itu satu hal yang luar biasa karena yang dulunya mayoritas Islam bisa menjadi orang Kristen, itu jarang-jarang terjadi yang proses dari Muslim bisa menjadi Kristen dalam waktu sekian puluh tahun. Itu bisa terjadi perubahan besar yang signifikan, yang boleh dikata hampir 100%. Dan itu haleluya, puji Tuhan banget. Kalau bukan Tuhan sendiri yang bekerja dan Tuhan sendiri yang memilih untuk menyelamatkan mereka, tidak mungkin hal ini terjadi. Dan ini kita bisa tanya-tanya sama. Ya, teman-teman sudah lihat ya, ini jadi dikatakan ada satu desa di desa Puyang ya, dikatakan bahwa sebelumnya berpuluh-puluh tahun yang lalu dia masih belum semua Kristen, tapi makin ke sini Kristen semua. Jadi si Risuli Lubis ini ingin berganti profesi ya. Dia bukan berganti profesi sih, dia sedang mencari-cari formula yang cocok untuk konten channelnya. Kita tahu sejak nggak ada kasusnya KC, dia jadi nggak punya konten. Ya, tidak ada konten yang laku dari channelnya. Mau nggak mau dia cari-cari. Salah satunya adalah dia membuat gereja Murtadin di samping rel kereta api. Ya, selain itu dia butuh yang lain tentunya. Ya, nggak mungkin hanya mengharapkan dari situ. Dan dia berencana akan pergi melihat satu desa yang katanya gitu kan, dari Islam sudah masuk Kristen hampir semua. Jadi desa tersebut berada di Jawa Tengah ya, dekat dari Salatiga. Dan bagi teman-teman Muslim sebenarnya kalau ada yang dekat sana boleh dicek juga. Jadi biar kita ada cross-check-nya gitu kan, apa benar gitu kan. Terus penyebabnya apa, kalau memang mereka masuk Kristen, penyebabnya apa. Kan nggak mungkin ucup-ucup masuk Kristen. Misalnya dia bilang, oh kami menjumpai Yesus di lereng gunung, atau kami didatangin Yesus, atau apa gitu kan. Biar kita enak gitu. Ada check and balance-nya gitu. Jadi ada cross-check, benar nggak, jangan kita dengar kabarnya itu hanya dari satu pihak gitu kan. Karena kalau dengar dari satu pihak, kadang-kadang beritanya itu hoax, sering seperti itu. Seperti misalnya yang disampaikan oleh Paul Jang, 3 desa menerima Yesus gitu kan. Padahal desa itu 3-3-nya memang desa Kristen. Cuman bedanya dulu Kristennya dibaptis dengan percik, ini berubah dibaptis dengan celup. Jadi sering oten-oten itu membuat berita-berita hoax, sehingga saya rasa butuh ya orang-orang atau teman-teman juga aktif membantu untuk meng-cross-check, benar nggak ada kejadian seperti itu. Jadi itu yang saya harapkan. Jadi biar ini juga menampar muka mereka. Kalau ketahuan itu hoax kan, itu kan bisa menampar muka mereka. Begitu juga dengan kita Muslim, kita biasakan buat berita itu yang benar juga ya. Dan orang Kristen boleh memeriksa. Contoh misalnya ini ya, kalau Muslim banyak itu, misalnya satu kampung mualaf gitu. Ini teman-teman Oten silakan, kalian kalau nggak percaya cross check. Kalau Muslim itu nggak pernah aneh-aneh ya, apalagi di dunia YouTube ini. Diberitakan apa ya sesuai dengan kenyataan. Kalau mau cross check silakan di cross check. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Anda Alhamdulillah akan sempat datang untuk berkunjung beberapa kali ke tempat tersebut. Sahabat dakwah, pria berusia 51 tahun itu sendiri memeluk Islam berkat bimbingan tetangganya, yaitu Ibnu Mirna dan suaminya yang saat ini ya disebut kampung mualaf ya, disebut kampung mualaf karena semua memutuskan untuk jadi mualaf. Jadi
kita senang dengan ada berita-berita seperti ini. Cuman ya kita sebagai warga yang baik, kita harus cross check, jangan telan mentah-mentah. Ya itulah saya selalu menyarankan kepada penonton saya. Apapun informasi yang ada di dunia YouTube, di media sosial, coba di cross check. Misalnya saya ngomong nih, ada kejadian begini begitu, ya teman-teman cross check. Misalnya saya sampaikan ada sejarah ya, sejarahnya seperti ini. Kalian cross check aja, cari tahu benar nggak. Minimal kan saya udah kasih referensi bagi teman-teman untuk nyarinya lebih gampang daripada nggak ada referensi. Ya, begitu juga dengan ada kesaksian desa ini, kita kan cross check. Mana tahu dekat gitu kan? Ya jangan sampai harus merepotkan saudara-saudara juga gitu kan. Mana tahu pas desanya itu cuma dekat atau setiap kalian beberapa hari sekali memang ada lewati. Ya, memang misalnya mau pergi tempat kerja, kalian ada melewati daerah tersebut, ya singgahin gitu kan. Jadi kan itu data bagus, ya data yang bagus untuk misalnya di-sharingkan nanti. Ya, jadi bagi teman-teman, misalnya ada yang dekat desa tersebut ya, yang disebutkan oleh si Bisulubis ini, ya di channel dia ini, silakan mampir gitu, cross check ya. Mana tahu memang hoax ya, ya udah beritakan itu. Misalnya kalian mau bagi ke saya boleh, bagi ke teman-teman yang lain juga boleh. Ya misalnya, Bang, mintalah ini datanya dijadikan konten. Saya punya nih, ya saya punya datanya. Kalau ternyata desa tersebut itu bukan oten, tapi memang ya desa itu pendatang semua, pendatangnya oten atau bagaimana lah. Ya, atau bagaimana lah. Misalnya desa itu sebenarnya bukan oten, tapi ini hoax beritanya. Boleh. Atau enggak memang desa itu dari dulu udah oten atau dikawinin gitu kan. Sebelumnya muslim, tapi banyak muslimnya tuh muslimah-muslimah doang gitu kan. Banyak Islamnya Islam muslimah. Jadi dikawinin sama oten-oten, dirudal gitu. Boleh gitu, kasih datanya, ada videonya, ada interviewnya, bagus gitu. Misalnya teman-teman juga bilang, tapi Bang, saya mintalah uang jalannya gitu, karena kan saya ke sana butuh biaya. Ya udah nggak masalah gitu. Misalnya dari konten tersebut, dari konten tersebut ada pemasukan berapa, itu saya kembalikan juga nggak masalah gitu kan. Misalnya kita bilang teman-teman butuh biaya tuh, tapi udah ke sana, ya kalian kasih, Bang ini saya ada datanya, ada data kejadian-kejadian ini nih, tolong diangkat. Ya nggak masalah gitu. Misalnya dari pendapatan konten tersebut nanti kita tayangkan, kita bahas, kan penghasilannya berapa tuh? Kan nampak di analisa YouTube-nya. Di YouTube tuh langsung nampak per video tuh dapat berapa. Ya, per video dapat berapa. Misalnya kita tunggu misalnya sampai 2 minggu. Oke, pendapatan 2 minggunya kita berikan kepada teman-teman gitu kan. Ya supaya cepat ya mungkin 2 minggu atau 1 bulan lah terserah. Tapi kalau 1-2 hari ya nggak mungkin karena kan belum dapat datanya, analisanya itu telat 2 hari kalau YouTube. Jadi konten hari ini 2 hari lagi baru kita tahu bisa dapat berapa. Ya kalau dapat view-nya berapa ya tahu. Tapi dapat penghasilannya berapa 2 hari kemudian baru ketahuan. Misalnya kita ambil patokan 2 minggu lagi lah. Oke 2 minggu kita kumpulin. Karena biasanya video itu lakunya cuma di 1 minggu pertama. Bahkan cuma 2 hari pertama, 1 hari sampai 2 hari pertama, berikutnya jumlah view-nya turun. Karena yang ditonton orang biasanya video-video yang terbaru. Video-video yang lama masih ada yang nonton, tapi kecil. Ya, biasanya angkanya kecil. Apalagi ini video-video yang lintas agama, biasanya seperti itu kebiasaannya. Ya, jadi mungkin dibilang, oke Bang, kita tutup sampai 2 minggu. Begitu udah 2 minggu, dapat penghasilan berapa, itu kasih ke saudara. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau meliput kejadian-kejadian seperti itu, nggak masalah. Kalian liput, misalnya ya butuh biaya, ya udah sampaikan. Nanti kalau cocok kita kerjain, kalau nggak cocok ya mau gimana gitu kan. Kalau nggak cocok ya silakan cari yang lain kan gitu. Jadi biar kita ini lebih enak. Setiap ada berita, ada cross check-nya. Karena berita hoten-hoten ini kita jujur, bukannya nggak mau percaya, bukannya kita bukannya kita nggak percaya Risuli Lubis, bukan kita nggak percaya Saipudin, Paul Jang gitu. Tapi memang tipikal mereka nggak bisa dipercaya. Sejarah mencatat mereka ini nggak bisa dipercaya. Banyak sekali mereka melakukan penipuan-penipuan. Kita ini kan trauma dengan orang yang suka menipu. Wajar, gitu kan? Begitu juga dengan kalau saya buat berita, teman-teman boleh cross-check. Teman-teman oten silakan cross-check ya. Cuman jangan dipelintir-pelintir. Cuman kebiasaan oten nggak berani membahas ke pokok permasalahannya, lebih banyak arahnya fitnah-fitnah gitu kan. Seperti misalnya si Emen tuh nggak pernah berani ngomong data sama saya. Selalu saya tampar berkali-kali. Ya, dulu pernah bilang
Dubai begini-begini, begitu dikasih data, oh enggak, itu total negaranya, bukan kota Dubainya, negaranya gini-gini kan. Jadi ngelesnya jago. Ya, kalau bicara data nggak usah ngomong lah. Mereka ini cuma bisa framing-framing palsu gitu kan, framing-framing palsu. Faktanya selalu ketampar-ketampar ke Oten. Dan sampai detik ini saya malah lebih senang ada Oten yang bisa mengkritisi. Ya, saya senang kalau ada Oten yang mau mengkritisi saya, tunjukkan dalam bentuk data, nanti kita bandingkan. Kalau salah saya, ya, kalau saya salah, saya minta maaf. Dari dulu saya selalu itu. Kalau saya memang kasih data salah, saya akan bilang, oh sorry, salah ini. Ya, ada kesalahan, saya ngambil. Karena saya manusia juga. Ya, manusia yang selalu bisa buat salah, bisa silap, ya itu hal yang wajar. Beda sama Oten, kalau udah salah nggak pernah ngaku salah. Udah dikasih di depan matanya sendiri nggak mau ngaku salah. Paling yang nipu-nipu ya. Emen dulu kan sekali saya hajar besar-besaran ya. Terakhir dia cuma revisi, Islam bukan jahat, tapi tidak jahat gitu kan. Tidak aja dia tambahin. Ya, tapi minimal oke lah. Udah menampar mukanya, sehingga besok-besok dia nggak sembarangan ngomong. Ya, tapi walaupun kita tahu ujung-ujungnya sembarangan ngomong, tapi nggak se-ekstrim dulu. Kalau dulu ngomongnya itu ekstrim sekali nih, orang nggak tahu diri. Ya, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Mungkin ini jadi masukan bagi kita ya. Setiap ada berita, kita cross-check. Dan kalau ada yang dekat dengan daerah tersebut, bolehlah disamperin. Ya, masa kita umat muslim mayoritas di Indonesia nggak tersedia di semua daerah. Ya, saya harap ada bantuan dari teman-teman yang untuk mendukung ya. Untuk mendukung supaya informasi itu lebih akurat. Kita nih mayoritas, harusnya kan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari Sabang sampai Merauke harusnya ada gitu, apalagi penontonnya juga lumayan ya, puluhan ribu, masa nggak ada satu daerah satu gitu, minimal satu kabupaten lah, ya, satu kabupaten satu orang gitu kan ada, ya, biar bisa kita cross check gitu kan, enak ya. Mungkin itu aja dari saya karena sudah bingung juga mau ngomong apa dan saya juga mulai pusing ini ya, mulai pusing karena puasa ini benar-benar menguras energi kita, harus hemat ngomong ya, kurangi ngomong yang nggak penting ya, perbanyak istirahat. Dan makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang ingin ya bersedekah dan menginfakkan rezekinya sedikit untuk renovasi musola milik Gus Andi, dapat disalurkan ke nomor rekening yang ada di bawah. Ya, di banner ini ada nomor rekening yang saya taruh. Teman-teman silakan lihat. Uang tersebut ya atau donasi tersebut, sedekah tersebut akan kita salurkan untuk renovasi musola milik Gus Andi yang sekarang kondisinya kurang bagus ya, karena atapnya udah mulai sedikit bocor-bocor dan pas pula tanah di samping dijual, jadi Gus Andi mau beli ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak keberatan ya silakan berdonasi ya, semoga ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua ya, bisa menjadi amal jariah. Dan nanti berapa yang terkumpul dan bagaimana pembangunannya kita akan buat dalam satu konten juga. Oke, makasih buat semuanya ya, sampai jumpa di lain kesempatan.